Pertama, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkari. Siapa maksudnya ini? Apa? Yang dimaksudkan orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya adalah seperti yang Rasul nyatakan, ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Yaitu orang yang betul-betul dia gunakan hidupnya untuk melakukan kebaikan, ibadah dan amal sholih dan tidak melakukan kesyirikan. Semuanya waktu-waktunya dihabiskan untuk kebaikan, ibadah dan amal sholih. Dan ini adalah menyadarkan kepada kita tentang ikrar kita dalam sholat. Dalam sholat kita berikrar, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuperuntukkan pada Allah Rabb semesta. Coba aku nak tanya pada ibu. Ibu dalam satu hari satu malam Allah kasih waktu kita berapa menit? Dalam satu hari satu malam Allah kasih waktu kita berapa menit? Saya nggak tanya jam, sebab kalau tanya jam ibu langsung jawab 24 jam. Kenapa saya tanya menit? Untuk menyadarkan kita ternyata banyak sekali waktu yang kebuang. Berapa menit? Mana kasirnya? Yang biasa itu gitu. Satu hari satu malam Allah kasih waktu kita berapa menit? 1440 menit. Pertanyaannya, dari 1440 menit yang betul-betul pure untuk ibadah berapa menit ibu? Ibu dikirnya sama ngobrolnya lama mana? Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu dalam satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Gak dihitung. Maksudnya gak dihitung tuh saking banyak atau saking sedikitnya itu? Astagfirullahaladzim. Nah disinilah orang yang memenuhi janji Allah tuh Bu, banyak waktunya itu kebaikan. Makanya jangan sampai ibu rajin ngaji gak berubah. Mohon maaf loh Bu ya, di tempat pengajian, di majelis ilmu yang disaksikan oleh malaikat, langkah pertama diampuni dosanya, langkah kedua diangkat derajatnya. Orang yang betul-betul menuntut ilmunya, mengharapkan keridhaan Allah, pasti dia akan memiliki akhlak yang baik, perilakunya, kehidupannya akan ditujukan kepada Allah. Tapi ibu jangan salah juga, di majelis ilmu itu tidak sedikit yang masih dengan penyakit hatinya dia duduk, dia masih gerus temennya. Tahu gerus temen? Gerus temen tuh gini loh, ya. Ini dalam majelis ilmu kan bagus Bu. Dia bilang ini, lihat. Ih, bajunya norak banget dia. Ini contohnya gitu loh Bu. Jadi dia ngomentarin bajunya, ngomentarin tasnya, ngomentarin brosnya, ngomentarin kacamatanya, ngomentarin jamnya. Ada kerudungnya. Ini orang yang hatinya belum sehat Bu. Apa sih kok kita urusan banget? Dia suka dengan warna itu, dia beli pakai duit-duitnya sendiri, nggak ngutang, nggak ngeridit, nggak riba. Kalau dia ngomentarin sesuatu tentang ya tadi apakah pakaiannya, apakah kacamatanya, apakah tas dan lain sebagainya, berarti hatinya masih kotor. Kalau dia ngomentarin fisiknya, apalagi unsurnya menghina, meremehkan, itu berarti sama saja dia menghina Allah. Contohnya, lihat, hidungnya lubangnya 2. Terus maunya berapa? Ya. Nauzubillah min dzalik. Jangan. Kita kalau siap masuk ke majelis ilmu, siapkan diri Bu. Saya mencari keridhaan Allah. Maka halal yang nggak baik itu buang Bu. Jangan sampai udah ngaji Masya Allah masih punya sifat hasad, iri, dengki, dendam Bu. Hasad, iri, dengki, dendam itu Bu, buang energi, buat capek, ngerusak hati, datangin penyakit, mempercepat mati, nggak ada manfaatnya. Atau sudah ngaji bertahun-tahun, ketemu sama temennya Mbak, yang nyeneng kan apa sih Bu? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Allah? Aku seneng banget ketemu. Gitu.
Jangan ketus, jangan sinis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabar? Baik. Kemana depan, kemana belakang? Astagfirullah. Enggak enak banget dah. Dan enggak pantas deh. Nah, orang yang memenuhi janji Allah itu perilakunya, ucapannya yang dia pikirkan baik-baik. Dia nggak mau menyimpan sampah dalam dirinya. Untuk apa Bu ingat-ingat sesuatu yang nggak baik? Nggak ada manfaatnya Bu. Ngerusak hati. Bu, intinya orang yang memenuhi janji Allah tuh dia betul-betul hidup dan kehidupannya dia gunakan untuk kebaikan ibadah dan amal sholih. Dia nggak akan ngomongin sesuatu yang nggak perlu diomongkan. Kan dulu kan guru-guru kita sudah ngajarin kita kan Bu, ya, hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kaum murid beriman. Kalau budiman trayek Bekasi Tasikmalaya Pangandaran. Ya, guru-guru kita ngajarin kita juga ungkapan apa? Air susu dibalas dengan air Zam-zam. Kebaikan dibalas dengan yang lebih baik. Orang yang hatinya baik, orang yang hidupnya gunakan untuk ibadah, memenuhi janji Allah dan tidak begitu Bu. Yang dia pikirkan cinta Allah, ridha Allah, kasih sayang Allah. Nah, di poin ini Bu ada doa yang baik. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Aminnya mana? Amin. Lama banget harus apa-apain dulu, Masya Allah. Sekali lagi, jadi orang yang memenuhi janji Allah adalah orang yang betul-betul hidup dan kehidupannya dia gunakan untuk kebaikan ibadah dan amal sholih, dan dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Nabi pun menegaskan man mata walam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah, artinya hidupnya dia gunakan untuk ibadah, maka baginya surga. Barang siapa yang dia mati syirik, musyrik, mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka baginya neraka. Bu, orang yang betul-betul memenuhi janji Allah itu Bu, kalau kita belajar dari sahabat Utsman, ini menarik sekali. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu itu kan ahli surga, istrinya jelas ahli surga juga. Beliau itu Bu, kalau berbisnis katakanlah untung 1 juta, maka yang 600-700 ribunya diinfakin, disedekahkan di jalan Allah. Dia katakan kepada istrinya, sayangku istriku, alhamdulillah pekan ini atau bulan ini aku untung 1 juta, tapi yang 600 ribu, 700 ribunya aku infakin, aku sedekahin di jalan Allah. Gimana sayang? Apa kata istrinya Bu? Sayangku, tambahkan. Kenapa hanya segitu? Tambahkan lagi saya. Uang kita yang kemarin masih kok. Kira-kira kalau suami ibu yang bilang gitu, ibu kaget nggak Bu? Alhamdulillah aku dapat ya untung 1 juta, tapi yang 600-700 ribunya aku infakin. Ibu bilangnya gimana? Apa? Ih, banyak banget. Nggak salah tuh. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah ibu sini wanita yang salihah ya. Amin. Insyaallah. Nah, yang kedua tadi orang yang gemar bersilaturahim tadi sudah saya jelaskan. Intinya Bu, diantaranya agar umurnya panjang, diberkahi oleh Allah, rezekinya dimurahkan,
dan dijauhkan dari kematian yang buruk. Sering-seringlah silaturahim. Bu, seolah-olah Rasulullah bersanja, absus salam, wa'atimut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasuniyam, tadkhulul jannata bisalam. Hadis rawa Abdullah bin Salam. Seolah-olah Rasul bersanja, tebarkan salam. Kalau ketemu, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau nggak ketemu gimana Ustaz? Salam itu diwujudkan dengan mendoakan. Jadi Bu nih, pastikan Bu setiap hari sisipkan doa di Ibu. Habis sholat itu, ya Allah, berilah kebaikan, keberkahan, petunjuk, hidayah, rahmat, rezeki yang baik dan halal, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat pada diriku, keluargaku, dan teman-teman majelis ilmu ini. Amin, gitu dong Bu. Amin. Ibu tahu doa-doa yang baik itu akan diaminkan oleh malaikat. Kemudian malaikat berdoa kepada Allah, balik ke kita lagi Bu. Baik, nah yang ketiga, nah ini mungkin akan banyak menjadi uraiannya.